Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Liza Yulistiawati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Mataram. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Alas Barat, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 11 IPA 1 dengan materi laju reaksi menggunakan model pembelajaran problem based learning. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu senang sekali jumpa lagi dengan kalian pada materi kita lanjutan dari materi minggu lalu ya. Jadi seperti yang Ibu sudah janjikan bahwa pada hari ini kita akan melakukan praktikum laju reaksi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ya. Tetapi sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing supaya apa yang kita lakukan hari ini berkah ya, dan insya Allah diridai oleh Allah ya. Silakan satu orang untuk memimpin doa. Ibu persilakan ketua kelas ya. Riza silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa kepercayaan masing-masing. Mulai. 8, 12. Baiklah. Sebelum pembelajaran dimulai, apakah teman-temanmu hadir semua? Hadir, Bu. Hadir? Ya. Kalau hadir semua, berarti aman ya? Nah, jadi sesuai janji Ibu minggu lalu, hari ini kita akan melakukan praktikum faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Alat dan bahan sudah Ibu siapkan, tetapi ada beberapa yang memang harus kalian bawa ya. Sudah dibawa? Sudah. Mantap, berarti bisa kita lanjut ya. Tetapi sebelumnya mungkin Ibu akan membacakan dulu atau menyampaikan dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa laju reaksi adalah, ada yang bisa? Sebelum masuk ke tujuannya, minggu lalu sudah Ibu jelaskan tentang laju reaksi. Laju reaksi adalah laju berkurangnya konsentrasi reaksi atau laju bertambahnya konsentrasi hasil reaksi setiap satuan waktu. Oke ya, nah, itu secara pengertiannya, secara teoritisnya ya. Kemudian untuk hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah harapan Ibu setelah melakukan praktikum faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, kalian nantinya bisa menelaah konsep laju reaksi dengan teori tumbukan. Karena seperti kita ketahui, laju reaksi ini tidak jauh-jauh dari tumbukan ya. Jadi harapannya kalian bisa menelaahnya, kemudian setelah itu kalian bisa menyimpulkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari laju reaksi. Dan itu sudah Ibu jabarkan di LKPD yang nanti akan Ibu bagikan ya. Mudah-mudahan kalian bisa mempelajarinya secara sendiri, kemudian melakukan praktikum sesuai dengan diskusi kalian dengan kelompok masing-masing ya. Baiklah, mungkin Ibu akan bagikan LKPD-nya dulu ya. Jadi sambil Ibu bagikan LKPD, silahkan kalian berkelompok dengan kelompok masing-masing.
Sudah ya? Nah, sekarang silakan dibuka halaman pertama. Kita akan melihat dulu. Nah, petunjuk penggunaan LKPD. Kita mulai dari halaman 3 saja, Nak. Langsung ke ilustrasinya. Nah, jadi ini permasalahan yang akan Ibu coba tampilkan. Seandainya suatu hari, silakan dilihat ilustrasinya. Seandainya suatu hari kamu kedatangan tamu di rumah, ini tamu dari jauh ya. Kemudian ibumu menyuruhmu membuat teh di dapur. Sementara di dapurmu hanya tersedia teh celup, air panas tidak ada, gula pasir habis. Jadi kira-kira apa yang akan kalian lakukan supaya bisa menyajikan teh secara cepat dan kilat? Ya, silahkan. Jadi kira-kira apa? Silahkan diisi di kolom berikutnya ya, ada di sana. Jadi sebelum melakukan praktikum, kalian terlebih dahulu mengisi pertanyaan-pertanyaan mendasar ini dulu supaya nanti ada persiapannya untuk praktikum ya. Jadi silakan diskusi secara kelompok. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan kalau kondisi tersebut terjadi di rumah kita ya? Silakan. Sebagaimana itu. Dengan memanaskan air teh. Ya, jadi silakan ditulis dulu. Ini pertanyaan mendasarnya ya. Langkah pertama kira-kira memanaskan air, kemudian ya silakan diskusi dengan teman kelompoknya. Ibu kasih waktu 2 menit sebelum praktikum kita lakukan. Kalau sudah, silakan lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Sayuran dan buah-buahan di supermarket disimpan di dalam lemari pendingin agar bertahan lama. Kira-kira apa tujuannya? Sudah? Sudah ya, berarti siap praktikum ya? Jika suhu menurun, semakin awet sayurannya. Rizal sudah? Sudah, Bu. Mirin sudah? Oke ya. Karena jika suhu menurun. Baiklah, pertanyaan pendahuluan sudah berhasil diselesaikan. Atau segar. Berarti kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu melakukan praktikum. Alat dan bahan praktikumnya boleh diambil di meja sebelah kiri, masing-masing perwakilan kelompok. Nah, jadi silakan lakukan praktikum. Silakan lakukan praktikum sesuai dengan apa yang tertera di LKPD ya. Ya, Bu. Di LKPD-nya Ibu sudah lengkapi dengan prosedur kerja. Kemudian apa-apa saja yang harus nanti diamati ya hasil pengamatannya. Jangan lupa kalau yang kalian mencatat waktunya dicek. Boleh pakai HP-nya untuk mengecek waktu ya. Atau kalau ada jam tangan juga boleh. Faktor suhu ya, baru faktor suhu. Apa yang kalian lakukan ini? Ini langkah keduanya memasukkan gula pasir ke dalam dua gelas ini. Ke dalam teh. Yang pertama untuk air dingin. Berarti teh dingin, kemudian yang gelas berikutnya teh panas. Apa yang akan kalian amati? Tentang laju reaksi. Berarti nanti yang kalian amati adalah Larutan gulanya.
Ya, berarti siapa yang melarut lebih dulu? Berarti waktunya ya. Waktu pelarutannya, jangan lupa dicatat waktunya. Kemudian nanti setelah diaduk, setel waktunya ya. Oke. Mulai dari itu dulu. Aduknya ke kanan. 1, 2, 3. Satu orang nanti mengisi tabel pengamatan. Kamu ada masker. Salwa itu gula batunya nanti anaknya. Ya. Ini dua-duanya aja kita masukin dulu. Oke, 6. Satu sendok. Kelompoknya kelompok 1 ya. Ya, Bu. Kalian akan mengamati faktor yang mana? Suhu. Faktor suhu ya? Oh, baru faktor suhu. Apa yang kalian lakukan ini? Ini langkah keduanya, memasukkan gula pasir ke dalam dua gelas kimia ini, Bu. Ke dalam teh. Yang pertama untuk air dingin. Ya, Air dinginnya. berarti teh dingin. Kemudian yang gelas berikutnya Yang untuk teh panas. teh panas. Apa yang akan kalian amati? Tentang laju reaksinya. Berarti nanti yang kalian amati adalah Larutan gulanya. ya, berarti siapa yang melarut lebih dulu, berarti waktunya ya. Waktu pelarutannya jangan lupa dicatat waktunya. Kemudian nanti setelah diaduk, setel waktunya ya. Siap. Oke. Dimulai dari gula batu dulu. Aduknya ke kanan. 1, 2, 3. Satu orang nanti mengisi tabel pengamatan. Siap, Ibu. Mana pulpen? Sini dulu. Ini konsentrasi ya. Jangan dulu masukkan soda kuenya ke dalam balon, nanti pas disorting. Ini airnya sama-sama air panas. Nah, yang membedakannya adalah Waktunya lebih ukuran dari 30 menit. partikel. Nah, itu Kan satu kita cuma suhu kan. ya. Kelompoknya Daya, naikkan ya. Aduh, amin ada air dingin nih, memangnya lebih dari 30 menit. Apa yang akan kalian lakukan? Nak? Mengamati faktor yang mana? Luas permukaan ya. Kemudian Yang kelompok 2 ya, kelompok Dayat. Saya. Faktor apa yang sedang diamati Nina? Luas permukaan. Luas permukaan. Kemudian partikelnya adalah zat padat berupa gula batu dan Gula pasir. nah, berarti nanti yang akan kalian amati adalah Proses cepat melarut. oke. Berarti hubungannya dengan waktu ya. Ya. Kemudian air tehnya panas dingin atau panas dua-dua? Panas dua-duanya. Oke. Jadi silakan ya. Ada. Tambah. Kurang. Tambah. Berapa? 100 Ya. Kan di LKPD-nya kan 100 mili ya. Jadi silahkan sampai 100 mili. Belum, masih. Masih. Tidak kelihatan. Ya. Ini Wardah ini sudah biasa buat teh di rumah. Nah, jadi silahkan beli sekarang perlakuannya gula batu dan gula pasir. Setelah itu ada perlakuan pengadukan? Ada ya, silakan. Satu orang jangan lupa mencatat tabel pengamatan ya. Pengadukan dimulai sesuai dengan waktu, disesuaikan dengan waktu ya. Ya, 1, 2, 3. Ya.
putar terus. Lanjut. Sampai ngelarut. Ya, lanjut gula batunya. Yang B ya. Gula pasir sudah? Sudah. Ya, jangan lupa catat waktunya ya. 1 menit. 7 detik. Oke. Dilanjut ya. Putar terus. Kelompok 3, kelompoknya Rizal ya. Ya. Faktor apa yang kalian sedang amati? Faktor konsentrasi. Konsentrasi. Berarti nanti yang diamati adalah balon ya. Ya, balon. Balon, pembesaran balon, perlakuan yang berbeda ya. Kemudian apa yang menunjukkan konsentrasi yang berbeda? Soda kuenya. Soda kue. Kemudian balon mana nanti yang yang lebih banyak? Warna oranye. Warna oranye berapa soda kuenya? 1 sendok. Kemudian balon biru? Setengah sendok. Oke ya, jangan lupa ya dicatat ya. Oke, jangan lupa warnanya apa. Ya silakan masukkan dulu soda kuenya ke dalam masing-masing balon. Anis itu ada sendok lagi satu. Ya, setengah sendok punyanya Anggun ya. Mungkin pakai yang ujung bisa, nah kalau supaya memudahkan ujung sendok, ujung bawahnya. Bisa sih. Oke, ya 1 sendok dan setengah sendok. Kalau kurang yakin 1 sendok boleh ditambah supaya nanti kelihatan ya. Tambah yang oranye mungkin. Nah ya. Nanti menjatuhkannya bersamaan ya. Ya. Boleh berhitung? Cukanya masing-masing berapa mili tuh Rizal? 25 mili. 25 mili ya. Ya. Masukkan lagi nak nanti supaya tidak lepas. Ya, oke ya. Hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Jadi mudah-mudahan sesuai dengan teori ya, praktikummu ini ya. Nah, sekarang sudah mulai kelihatan balon mana yang lebih besar. Balon oranye ya. Dengan konsentrasi soda kue yang lebih banyak ya. Nah, oke, silakan dicatat hasil pengamatannya. Balon. Oke ya. Jangan lupa tabel pengamatannya di sini ya. Berhasil tidak? Ya. Teorinya sesuai dengan teori? Berhasil. Kelompok terakhir, kelompoknya Sobirin. Saya. Sedang mengamati faktor apa? Faktor laju reaksi menggunakan katalis. Menggunakan katalis. Iya. Apa yang dipakai sebagai katalis? Di sini backline berperan sebagai katalis, yakni zat yang mempercepat laju reaksi. Oke. Kemudian larutan yang lainnya apa? Di sini ada CH3COOH atau cuka dengan backline yang berperan sebagai basa sekaligus katalis. Baik, berarti nanti apa yang akan kalian beri perlakuan supaya kita tahu katalisnya bekerja atau tidak? Oh, di sini kami akan mengamati yakni peniti yang dicampur dengan backline dengan larutan cuka, yang dimana nanti peniti tersebut akan mengalami perkaratan yang sangat cepat ketimbang dengan backline sendiri dengan cuka sendiri. Oke. Berarti yang kita amati adalah perkaratan dari peniti ya. Kira-kira gelas yang mana yang akan berkarat ya? Ya, Oke, silakan. Pertama-tama kita tuangkan 50 ml backline dalam gelas A.
Backlin saja. Ya. Gelas yang kedua atau gelas B kita akan menambahkan larutan Backlin dengan larutan cuka sebanyak 50 ml. Langkah ketiga kita akan menambahkan larutan cuka di dalam gelas B sebanyak 50 ml. Oke. Gelas C-nya, gelas B yang cuka ya, Ya. cuka dan Backlin. Ya, gelas Kemudian C-nya gelas C-nya, hanya larutan Hanya CH3COOH sebanyak 50 ml. oke. Langkah selanjutnya adalah menambahkan peniti di dalam masing-masing larutan. Tuangkan. Langkah terakhir kita melakukan pengadukan dari ketiga larutan tersebut dan mengamati gelas mana yang mengalami perkaratan yang lebih cepat. Tolong datang pengaduk. Di sini kita menggunakan sistem waktu untuk mengetahui yang mana yang lebih atau yang mengalami percepatan perkaratan. Ya. Satu orang mengamati waktu ya. Disepakati ini waktunya berapa menit mau dilihat? 1 menit Ibu. 1 menit aja? Oke. Jadi setelah 1 menit, amati perubahan yang terjadi ya. Saya Ibu. Sudah berapa waktunya? 38 detik. Oke. Sudah. Kita dapat melihat bahwa di gelas A di gelas C tidak terjadi perkaratan. Yang diisi oleh larutan cuka saja, sedangkan di gelas B dapat kita lihat bahwa terjadi perkaratan, yakni larutan campuran Backlin dengan cuka. Sedangkan gelas A terlihat mengalami sedikit perkaratan karena ada larutan Backlin. Backlin ya. Ya. Di sini Backlin berperan sebagai zat katalis, yakni yang mempercepat suatu reaksi. Oke. Silakan dicatat hasilnya anak ya. Saya Terima kasih. bukan faktor laju reaksi, yakni konsentrasi. Iya. Konsentrasi ini. Ya. Langkah pertama siapkan balon. Siapkan balon. Habis cukanya. Kita beli di sini. Ya. Ini mah Ya ambil keluarkan. berarti 20 ml. Ya, ini berapa? Sudah. Ini li. Tinggal ini buka anan ini. Iya, karena Ya, ini 40 ml. Ya, ini 40 ml. Coba. Yang mana yang cuka? Oh, ada sih? 20. Hati-hati. Najium. Memang laju reaksi. Ini luas permukaan, ini yang konsentrasi. Pilih cukanya. Di situ 20. 25. 25 kayaknya. Iya 25. 25. Ini lebih ini 25. Itu ada isinya? Enggak ada? Ada Zogiri. Ini Ayo kita bagi. Bagi Jun. Oke. Masing-masing 20 aja. Ya masing-masing 20 mau ke tempat. 1 sendok soda kue mengalami laju reaksi yang cepat karena memiliki konsentrasi yang tinggi. Sedangkan balon warna biru dapat kita amati. Ya ini kita tuangkan 1/2 sendok soda kue yang mengalami perlambatan laju reaksi ketimbang balon warna merah. Di sini yang menjadi pembeda antara cepat lambatnya laju reaksi pada konsentrasi yaitu penambahan jumlah konsentrasi soda kue. Berarti soda kue yang 1 sendok. Soda kue 1 sendok mengalami percepatan laju reaksi di konsentrasinya tinggi, sedangkan yang 1/2 sendok mengalami perlambatan ketimbang balon warna merah karena memiliki 1/2 sendok soda kue. Perbedaan 1/2 sendok. 1/2 betul, 1,5 ya, setengah sendok ya. Setengah ini. Nah, ini yang diamati juga adalah ukuran balonnya ya. Ya. Bahwa soda kue yang jumlahnya lebih banyak, ini ukuran balonnya Lebih lebih besar. besar ya. Ya. Oke, silakan dicatat. Praktikumnya sudah selesai semua? Sudah. Berarti semua
faktor-faktor sudah kalian selesaikan. Ya. Silahkan dilengkapi tabel pengamatannya, kemudian isi tabel kesimpulannya. Setelah itu bereskan alat-alat dan bahannya, sehingga kita bisa lanjutkan ke presentasi ya. Kemudian siap satu kelompok, silahkan mewakili teman-temannya untuk maju presentasi di depan. Baiklah, silahkan satu kelompok sebagai perwakilan untuk mempresentasikan hasil praktikum hari ini. Kira-kira siapa yang mau? Kelompok mana? Kelompok Salwa ya? Oh ya, enggak apa-apa ya? Ya. Silakan Salwa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan tentang praktikum kita baru yang telah kita lakukan, yaitu tentang 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Di mana yang pertama ada konsentrasi, kedua luas permukaan, ketiga pengaruh katalis, dan yang keempat konsentrasi. Dimulai dari yang pertama, yaitu suhu. Yang pertama suhu, kedua luas permukaan, yang ketiga konsentrasi, dan yang terakhir pengaruh katalis. Dimulai dari yang pertama, yaitu pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Di mana praktikum kita melakukan percobaan tentang teh panas dan teh biasa, yaitu yang dituangkan dengan gula pasir sebanyak 1 sendok. Ketika gula pasir dituangkan ke dalam gelas air panas, waktu yang dibutuhkan untuk larut yaitu 30 detik. Dan sedangkan gula pasir yang dituangkan ke dalam gelas teh air biasa, waktu yang dibutuhkan lebih dari 30 detik. Praktikum kedua tentang pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi, di mana kita melakukan praktikum tentang memasukkan gula batu dan gula pasir ke dalam air teh panas. Memasukkan gula batu ke dalam air teh panas, waktu yang dibutuhkan untuk larut yaitu lebih dari 52 detik. Dan ketika gula pasir yang dimasukkan ke dalam air teh panas, waktu yang dibutuhkan untuk larut yaitu 52 detik. Praktikum ketiga tentang pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi, di mana kita melakukan praktikum tentang menggunakan 2 balon yang dimasukkan dengan soda kue. Yang satu balon pertama memasukkan 1 sendok soda kue dan 1 balonnya dimasukkan setengah sendok soda kue yang dibantu dengan larutan cuka. Balon karet yang 1 sendok soda kue membutuhkan waktunya 20 detik dengan gerakan cepat dan banyak gelembung. Sedangkan soda kue yang dimasukkan setengah sendok soda kue ke dalam balon yaitu lebih dari 20 detik dengan gerakan lambat dan sedikit gelembung. Yang terakhir. Praktikum yang keempat yaitu pengaruh katalis terhadap laju reaksi, di mana kita menggunakan larutan pemutih atau bakelin, campuran cuka. Ada yang pertama larutan pemutih saja, yaitu hasil pengamatannya tidak mengalami reaksi apapun. Sedangkan campuran pemutih yang dicampurkan dengan cuka, hasil pengamatannya terjadinya perkaratan setelah 5 menit. Dan yang ketiga yaitu cuka tidak mengalami reaksi apapun. Itulah tadi hasil praktikum yang telah kita lakukan. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Perkenalkan semuanya, saya Sudirni Ilham dari kelompok 4. Di sini saya ingin bertanya, sebutkan minimal 1 saja hubungan teori tumbukan dengan keempat faktor laju reaksi. Sekian. Baik, izin menjawab. Teori tumbukan
temukan berbanding lurus dengan laju reaksi. Laju reaksi ini dipengaruhi oleh 4 faktor seperti yang telah kita ketahui, yaitu suhu, permukaan, konsentrasi, dan katalis. Menurut praktikum yang telah kita lakukan, salah satunya yaitu faktor suhu. Jika gula pasir dilarutkan dalam teh panas akan cepat larut dan juga sebaliknya, yang dimana laju reaksi akan lebih cepat berlangsung pada suhu yang tinggi, sedangkan jika suhunya rendah maka laju reaksi akan lebih lambat. Sebab ketika suhu meningkat maka energi kinetik partikel juga akan semakin besar, sehingga memungkinkan terjadinya tumbukan antar partikel. Izin menambahkan, di dalam suatu reaksi itu apakah pengadukan itu berpengaruh, yakni apakah adanya pengadukan ini dapat memperlambat atau malah sebaliknya mempercepat suatu reaksi. Sekian. Baiklah. Baiklah, pengadukan sangat berpengaruh terhadap proses laju reaksi. Seperti contohnya ketika kita membuat teh. Apabila gula yang tidak kita aduk akan sulit larut daripada gula yang sudah kita aduk akan mudah terlarut. Seperti juga contoh praktikum yang sudah kita lakukan dalam proses pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Beri aplaus ya. Sekian dari presentasi kami. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, seperti kita ketahui tadi ya. Terima kasih kepada Salwa, presentasinya luar biasa. Cuma tadi kan kita hanya membahas satu saja faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu pada faktor suhu. Mungkin ada dari kelompok lain yang mau menambahkan kira-kira apa pengaruh faktor yang lain, umpamanya konsentrasi dan luas permukaan dengan teori tumbukan. Siapa tahu ada yang mau menambahkan, Ibu silahkan. Silahkan Wardah, kira-kira kamu mau membahas tentang faktor apa? Luas permukaan. Baik ya, kita dengarkan bersama. Ketika luas permukaan semakin besar, maka ukuran partikelnya semakin kecil. Ketika luas permukaan semakin besar, Ya, maka ukuran partikelnya kecil. mau ditambahkan? Dayat, ya silakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi mengenai teori tumbukan. Oke, silakan. Yang pertama, tergantung bentuk materinya. Jika semakin besar materinya, maka semakin kecil luas permukaannya. Dan juga bidang sentuh zat padatnya semakin kecil. Yang membuat tumbukan antar partikelnya menjadi lambat karena luas tempatnya yang kecil itu membuat partikelnya melambat. Sedangkan jika bentuk materinya itu kecil, maka semakin luas juga permukaan bidang sentuh zat padat. Semakin banyak tempat terjadinya tumbukan antar partikel zat yang bereaksi, sehingga laju reaksinya semakin cepat. Oke. Jadi bisa disimpulkan bahwa semakin kecil ukuran partikel, maka semakin besar luas permukaannya. ya, semakin luas total jumlah permukaannya ya. Luas Dan begitu pun permukaannya. sebaliknya. Oke ya. Itu untuk faktor kedua. Mungkin ada yang mau menambahkan faktor konsentrasi? Silakan Sobirin. Izin menambahkan, apabila di dalam suatu larutan ditambahkan konsentrasi yang berbeda, yakni ada yang menambahkan konsentrasi yang berjumlah besar dan berjumlah kecil, maka otomatis suatu larutan tersebut akan mengalami laju reaksi yang cepat apabila ditambahkan konsentrasi yang banyak. Nah, pada hal ini akan juga berpengaruh terhadap teori tumbukan, yang dimana konsentrasi yang ditambahkan di dalam larutan cuka akan mengalami tumbukan yang banyak karena soda kue atau zat yang mengkonsentrasi itu banyak. Sekian dari saya. Bisa kira-kira dipahami? Nah, kemudian untuk yang terakhir katalis. Kalau katalis ada yang mau menambahkan? Nah, jadi katalis sebenarnya adalah masuk juga memang ke dalam faktor yang mempengaruhi laju reaksi, tetapi katalis ini pada dasarnya dia tidak ikut bereaksi ya. Jadi hanya andilnya di sana hanya mempercepat laju reaksi. Boleh juga disertai dengan pengadukan, karena ketika kita lihat praktikum kita hari ini,
cuka dengan baiklin yang dicampur kalau tidak disertai dengan pengadukan, ini akan memperlambat terjadinya proses perkaratan pada peniti ya. Jadi itulah perbedaannya keempat faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ibu. Kalau sudah, Ibu akan mengecek apakah betul-betul sudah paham. Jadi sesi terakhir kita adalah evaluasi pembelajaran. Nah, jadi Ibu akan membagikan soal evaluasi, silahkan dikerjakan. Kalau yang tadi berkelompok, yang sekarang individu ya. Setelah melakukan pembelajaran, Ibu anggap sudah selesai ya hari ini materinya, tetapi masih ada satu lagi nih lembar yang harus diisi. Ini sebagai bahan acuan Ibu, apakah nantinya proses pembelajaran kita bisa kita lanjutkan seperti ini. Jadi Ibu mau tahu kira-kira isi hati kalian itu seperti apa terhadap pembelajaran yang Ibu sampaikan. Boleh tidak usah pakai nama, supaya Ibu tidak usah tahu namanya siapa, komentarnya apa ya. Ya Ibu. Refleksi pembelajaran. Kira-kira apa pendapatmu tentang pembelajaran hari ini? Boleh tentang gurunya, boleh tentang materinya, dan apapun ya. Jadi tidak perlu tulis nama. Alhamdulillah ya, semua sesi sudah diselesaikan dengan baik. Terima kasih atas partisipasinya hari ini dalam pembelajaran. Sampai jumpa pertemuan berikutnya minggu depan dengan materi yang berbeda. Baiklah, mungkin satu orang bisa memimpin doa sebagai akhir dari pembelajaran kita hari ini. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.